Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa birahmatihi tatanazzalu alaihi al-barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Mulia yang telah menciptakan kita dari ketiadaan. Kemudian Allah adakan kita di dunia ini. Setelah Allah adakan kita di dunia ini, Allah pelihara kita. Allah berikan kita rizki. Allah berikan kita makan. Allah berikan kita minum. Allah berikan kita nafas. Allah berikan kebaikan-kebaikannya, maka tak ada kalimat yang pantas untuk kita sebutkan kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu wujud syukur kita yaitu dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Tidak mencukupkan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, tapi syukur kita juga kita wujudkan lewat salat-salat kita, lewat ibadah-ibadah kita, lewat muamalah-muamalah kita yang baik atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun wujud syukur kita atas semua karunia Allah. Bersalawat kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia mulia yang mengajarkan kebaikan di muka bumi ini, yang hari ini namanya begitu bersinar, manusia yang begitu pantas untuk kita cintai, tidak ada nomor duanya. Bahkan cinta itu harus mengalahkan cinta kita kepada diri kita. Bahkan cinta itu harus mengalahkan cinta kita kepada orang tua kita, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya manusia yang nanti di akhirat sibuk untuk menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu tidak bermanfaat malun wala banun, harta dan anak semua tidak bermanfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Semua orang saat itu melarikan diri menyelamatkan dirinya masing-masing. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang sibuk untuk menolong umatnya. Ummati ummati. Maka pantaslah kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi, sebagaimana Allah pun mengajarkan kepada kita. Amarna bi amrin bada bi nafsih wa sanna bi malaikatih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti takut, takwa yang berarti tunduk, takwa yang berarti merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekallah kita, karena bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita bawa di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Dan pesan ini
Wasiat ini disampaikan untuk khatib pribadi dan untuk kita pada umumnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang mukmin, rijalun, ada seorang pemuda, shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi, begitu yakin, begitu percaya, ahadallahu 'alaihi, janji yang telah Allah janjikan kepada dirinya. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang menepati janjinya. Wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang menunggu sampai janjinya tertunaikan. Wa ma baddalu tabdila, dan tidaklah sedikit pun janji itu berubah sekalipun dimakan oleh waktu. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surah Al-Ahzab ayat 23 bercerita tentang para sahabat atau Anas bin Nadhr yang tidak berkesempatan untuk mengikuti baginda Rasul pada saat perang Badar. Kemudian berazam di dalam dirinya untuk mengikuti perang-perang selanjutnya bersama baginda Rasulullah dan tidak akan pulang kecuali mendapatkan kemenangan atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para sahabat ketika mengikuti dakwah baginda Rasulullah, perjuangan baginda Nabi. Pilihan mereka adalah menang atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan membiarkan dirinya terlena pada kelalaian untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka menjemput betul untuk syahid di medan pertempuran. Di antara mereka tidak ingin pulang kecuali mendapatkan kemenangan atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian itu begitu berharga bagi mereka karena antara dirinya dan surga adalah kematian itu. Tetapi di antara mereka ada juga yang belum mendapatkan syahid ketika berperang bersama baginda Rasul. Wa minhum man yantazir, ada juga para sahabat yang menunggu-nunggu waktunya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak tergoyah janjinya untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertontonkan seolah ayat ini terulang lagi. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, sigharuhum wa kibaruhum, kecilnya sampai besarnya, mereka tidak ragu untuk menunaikan janji Allah, menjaga amanah Allah, untuk menjaga Ardul Muqaddas, untuk menjaga negeri Palestina, Baitul Maqdis, untuk menjaga Baitul Maqdis. Kecil mereka, di antara mereka anak-anak kecil yang tidak peduli dengan keadaan apapun itu. Selama negeri ini adalah bersama kami, maka kami tidak akan ragu. Mereka tidak takut untuk dibombardir. Mereka begitu teguh. Kami begitu cinta dengan negeri ini karena ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, syahid adalah sesuatu yang dinanti-nanti. Kibaruhum wa sigharuhum, bukan hanya orang-orang dewasanya, bahkan anak-anak kecil mereka tidak takut terhadap ancaman-ancaman Zionis. Apatah lagi kibarnya, kalau anak-anak kecilnya saja begitu berani menghadapi orang-orang Zionis, maka bagaimana kibaruhum, orang-orang dewasanya. Di antara mereka ada yang sudah syahid. Kita menyaksikan betapa mereka begitu gagah, begitu beraninya. Bahkan dalam keadaan wafatnya mereka tersenyum seolah-olah melihat surga di depan matanya. Begitu bahagia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahid di jalan Allah. Dan itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa minhum man yantazir, ternyata di antara mereka masih ada yang menunggu-nunggu saat itu datang. Di antara mereka tetap menjaga Baitul Maqdis, menunggu-nunggu gilirannya untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Wa ma baddalu tabdila, dan tidak ada sedikit pun keraguan untuk tetap berada pada janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mengajak kepada kita semua,
Mari kita memandang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bukan hanya sekedar pandangan kasihan, tapi yang kita pandang kepada saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina adalah pandangan bangga, memiliki saudara yang begitu kokoh, begitu teguh, imannya begitu kuat, tidak mampu ditukar dengan apapun. Bayangkan kalau ternyata yang duduk di sana adalah kita, yang iman kita begitu rapuh dengan nikmatnya dunia, yang nikmat kita begitu goyang dengan guncangan-guncangan dunia ini, tapi kita begitu bangga memiliki saudara-saudara yang keteguhan anak kecilnya bahkan mengalahkan keteguhan kita orang dewasa yang ada di sini. Mereka begitu hebat, memegang janji Allah tanpa ada keraguan di sisi sedikit pun di sisi mereka. Maka kita hari ini memandang saudara-saudara kita dengan pandangan yang penuh dengan bangga. Mereka meyakinkan kita bahwa Baitul Maqdis akan terbebas. Mereka meyakinkan kita bahwa negeri Palestina akan kembali ke tangan pangkuan umat Islam. Karena begitu sejarahnya negeri Palestina. Sebelum dikenal sebagai negeri Palestina itu adalah negeri Syam, yang dimulai dari 2500 sebelum Masehi, seolah-olah diwariskan oleh para anbiya. Karena Ardul Palestin disebut juga Ardul Anbiya wal Mursalin. Baginda Rasulullah Isra ke negeri Palestina, mereka menjaga amanah itu. Dan hari ini kita melihat, dan tidaklah kita memandangnya kecuali pandangan bangga kepada saudara-saudara kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah kita hanya mengetahui informasi kemudian kita berbangga dengan saudara kita? Tidak. Hari ini saudara-saudara kita menyadarkan kepada kita betapa keimanan itulah yang mampu menjaga diri kita dari godaan dunia ini. Betapa kemuliaan itu begitu agung ketika iman menjadi prioritas, ketika iman menjadi hal yang sangat dijunjung dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita belajar dari saudara kita untuk memiliki iman-iman yang kuat dan yang teguh. Jangan tanyakan tentang perkara-perkara fardu yang tidak mungkin rasanya mereka tinggalkan. Jangan tanyakan tentang perkara-perkara sunnah yang mungkin para tentaranya tidak meninggalkan qiyamul lail. Tanyakan kepada diri kita dengan kondisi aman, dengan kondisi nyaman, tapi tidak mampu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'tabiru ya ulil albab. Allah mengatakan, ambillah ibrah dari setiap hikmah yang Allah turunkan ke bumi ini. Hari ini kita dipertontonkan begitu hebatnya saudara kita yang ada di sana. Maka kita bangga, maka kita mengambil pelajaran, dan kita akan berubah dari sini menjadi pribadi yang lebih baik, mencontoh saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena janji kita kepada Allah adalah bagaimana ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita mengatakan, mentauhidkan Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka setelah ini kehidupan kita adalah kehidupan yang didasarkan pada ketaatan kepada Allah sepenuhnya dan menjalankan syariat baginda Rasulullah SAW. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang memegang teguh janji Allah, orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang nantinya akan bersama para syuhada. Sebagaimana kita berdoa di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka an'amta alaihim? Allah jelaskan, minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh. Dan kita berharap ketika kita berkumpul di dunia, berkumpul di surga bersama keluarga kita, bersama orang-orang soleh, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa'tabiru ya ulil albab.